Coachnya ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Jangan-jangan berbahaya, Joy. Dari kembali ancaman. Marcelino! Selain tahun depan ada SEA Games, ternyata tadi saya cek-cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata. Karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Saya nggak bisa bicara per game, evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Coachnya ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Iya, targetnya kan semifinal. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang. Kalau Vietnam ya mungkin ya masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi. Teman-teman media melihat bisa nggak? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama. Regenerasi lah, regenerasi. Kalau nggak kapan lagi mereka punya jam terbang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi terbaru sepak bola Timnas Indonesia. Matchday keempat ASEAN Cup 2024 yang terjadi di Stadion Manahan Solo berakhir dengan skor 1-0 untuk Filipina. Garuda Muda sudah berjuang sepenuh tenaga untuk membela merah putih agar bisa melaju ke semifinal, tetapi harus kandas oleh Filipina. Filipina sendiri datang dengan pemain seniornya di ASEAN Cup 2024 ini, dan di matchday keempat ini bertemu dengan tuan rumah Indonesia. Garuda Muda harus merelakan kekalahan ini dengan skor 1-0. Apapun hasilnya, kita tetap semangat. Kita dukung Timnas Indonesia tentunya. Ini bukan terakhir, ini adalah awal untuk kita bangkit di event-event berikutnya. Di menit-menit akhir babak pertama, Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari akhirnya terpancing emosinya ketika pemain Vietnam merangkul dan akhirnya roboh, tetapi Muhammad Ferrari menyikut pemain Vietnam, lalu diberikanlah kepadanya kartu kuning yang artinya itu adalah 2 kartu kuning kedua dan harus mendapatkan kartu merah oleh wasit asal Jepang. Walaupun bermain hanya dengan 10 pemain, Timnas Indonesia memberikan perlawanan yang cukup berarti kepada Filipina. Banyak sekali shot on target dan beberapa peluang yang akhirnya tidak bisa dimaksimalkan dengan sempurna oleh para pemain Indonesia. Para pemain sudah berjuang dan memanglah inilah sepak bola. 2 kali 45 menit, banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di lapangan hijau. Dalam pertandingan kali ini, kartu kuning yang diberikan wasit kepada pemain itu ada sekitar 4 kartu kuning yang diberikan oleh wasit. Indonesia sendiri mendapatkan kartu kuning dan 1 kartu merah untuk kapten timnas kita Muhammad Ferrari. Satu-satunya gol dari Filipina tercipta dari titik putih, penalti, dan penalti itu dapat dieksekusi dengan baik oleh pemain Filipina Christensen. Indonesia bukannya tambah kendor dengan 10 pemain, malah berjuang lebih keras lagi, memberikan perlawanan yang cukup signifikan. Beberapa kali terjadi drama-drama tentunya agar mengulur-ngulur waktu hingga pertandingan berakhir. Bahkan penjaga gawang Filipina karena terlalu lama mengolah bola untuk menendang, akhirnya diberikan juga oleh wasit asal Jepang ini kartu kuning kepada penjaga gawang Filipina. Kita hormati, kita hargai, kita sangat respect kepada para pemain muda kita yang telah berjuang. Bagi teman-teman, mengkritik itu boleh, tapi jangan menghujat, itu tidak baik tentunya.
Yang kita butuhkan adalah kritik yang membangun, bukan hujatan-hujatan. Tetap kita dukung, kalah dan menang itu soal biasa, karena memang dari awal kita tidak boleh terlalu tinggi ekspektasinya terhadap tim ini. Ini adalah tim uji coba, tim yang masih berlatih, karena nanti di tahun 2025 SEA Games sudah menunggu kita. Tim ini dipersiapkan untuk melaju ke SEA Games. Ya, memang besar harapan kita bisa mengalahkan Filipina karena kita bermain di kandang sendiri. Kita berharap 3 poin penuh memang akan kita dapatkan di Manahan, tetapi mimpi itu harus kita kubur dalam-dalam karena memang kenyataannya 1-0 untuk Filipina. Ya, kita harus berbesar jiwa tentunya, walaupun kita sendiri tahu gol itu tercipta dari titik putih karena handsball oleh pemain belakang kita, Donitri Pamungkas. Tetapi wasit tanpa melihat monitor, hanya memantau dari rekan-rekan wasit yang ada di VAR ini dan menjatuhkan benar-benar penalti pada timnas Indonesia. It's okay. Ini harus kita terima, kita junjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam berolahraga. Dunia belum berakhir, masih ada kesempatan. Terima kasih Garuda Muda. Kalian sudah berjuang tanpa kenal lelah tentunya. Ya, kita harus mengevaluasi lagi ke depannya. Kepala pelatih kita Sintayong pasti sudah mengkalkulasi lah titik-titik lemah mana di timnas kita, timnas muda kita ini yang harus lebih diperbaiki lagi, lebih diasah lagi agar nanti bisa lebih tajam di SEA Games 2025 mendatang. Memang tidak mudah ya teman-teman perjuangan kita. Tim ini masih muda, umur 20 tahunan, sedangkan mereka menggunakan tim senior. Tidak boleh menghujat, mengkritik boleh, ya tetap berbuat baiklah. Rekan-rekan semua pasti akan dievaluasi habis oleh kepala pelatih kita Sintayong tentang performa timnas kita. Ya, walaupun kita kalah, setidaknya pengalaman caps bermain bagi mereka sungguh berarti untuk menapaki laga-laga berikutnya. Tim ini memang belum matang seutuhnya karena ini masih dalam proses, masih dalam penggemblengan tentunya kepala pelatih kita Sintayong. Mungkin 3 atau 4 tahun lagi tim ini bakal lebih matang dalam kolaborasinya antar lini. Tetap semangat, jangan berkecil hati, tetap tegakkan kepala. Dunia belum berakhir, asa Garuda masih panjang. Tetap dukung terus timnas Indonesia agar kedepannya lebih baik lagi. Semoga sedikit informasi dari saya ini memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dukung terus timnas Indonesia agar terus menorehkan prestasi terbaiknya di event-event internasional. Di AFF kali ini adalah juara grup B yaitu Vietnam, sedangkan runner-up-nya adalah Filipina. Nanti Vietnam sebagai juara grup akan bertemu dengan Singapura yang menjadi runner-up grup A, sedangkan Filipina akan menghadapi Thailand sebagai juara grup A. Kita tetap menyaksikan pertandingan sepak bola yang menarik ini karena Piala Asia U20 dan U17 nanti tahun depan bakal terselenggara. Mudah-mudahan disiarkan langsung oleh stasiun TV nasional kita, kesayangan kita tentunya. Piala Asia U20 yang akan tersaji dari Cina dan Piala Asia U17 yang akan disiarkan dari Saudi Arabia. Mudah-mudahan pemerintah atau TV-TV swasta bisa menyiarkan laga timnas kategori umur ini untuk para penggemar sepak bola di tanah air tentunya yang sudah sangat menanti-nantikan permainan timnas dari jenjang usia ini. Semoga sedikit informasi dari saya ini bisa mencerahkan. Terima kasih. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.
Kalau dari Garuda ID-nya, dari naik MRT-nya juga udah bikin nyaman, sesuai alur antrinya, tertib juga sih, membantu untuk menjadi lebih tertib aja. Merasa lebih nyaman ya, karena saya mikir bawa family, bawa anak, saya mikirnya harus safe gitu loh. Dengan terdaftar semacam ini, mungkin menjadi feel-nya rasanya menjadi lebih nyaman, lebih enak gitu loh.